tanya. Ya, langsung saja dari Pak Ketua DPC. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua. Lebih-lebih saya menyapa Bapak dan Ibu insan pers. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa pada sore hari ini. Pada saat ini kita akan melakukan rilis tentang hasil perjuangan Partai Demokrat khususnya di DPC Kabupaten Tanah Toraja. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk segera menjawab kegelisahan para pendukung, para tim, para keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Toraja tentang bagaimana perkembangan perolehan caleg Partai Demokrat baik kabupaten. Untuk itu sekali lagi kepada kita semua yang boleh hadir pada sore hari ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada posko pemenangan Ibu Yuniana Mulyana, oleh karena diberi kesempatan untuk DPC Partai Demokrat. Walaupun sesungguhnya Partai Demokrat memiliki sekretariat tersendiri, tetapi saya berpikir bahwa biarlah, karena Yuniana juga adalah calon Partai Demokrat, sehingga tidak ada salahnya kalau DPC melakukan rilis di posko Ibu Yuniana Mulyana. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, khususnya kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Tanah Toraja, bahwa Partai Demokrat adalah salah satu bahagian daripada koalisi Indonesia Maju dalam rangka berjuang bersama-sama dengan partai koalisi memperjuangkan Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini melalui pesta demokrasi yang kita sudah laksanakan secara bersama-sama. Puji Tuhan bahwa atas kerjasama yang baik dari koalisi partai pengusung yang tergabung dalam TKD Kabupaten Tanah Toraja maupun organisasi-organisasi sayap yang mendukung, ternyata bahwa jeripaya kita tidak sia-sia sehingga Prabowo Gibran boleh mendapatkan akumulasi suara untuk Kabupaten Tanah Toraja sekitar di atas 70%, 72 atau 73%. Nah, kaitan dengan ini, saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja sekali lagi bahagian daripada Partai Koalisi Indonesia Maju, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim, kepada pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja, dan seluruh simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja yang telah menyatakan dukungan real terhadap Prabowo Gibran. Sekali lagi, terima kasih. Yang kedua yang ingin saya sampaikan selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja tentang perjuangan para caleg Partai Demokrat baik untuk pusat, provinsi maupun untuk kabupaten, tanpa bermaksud mendahului real count daripada KPU, tetapi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja, ditambah dengan informasi dari kabupaten-kabupaten lain sedapil 3 Sulawesi Selatan, hasilnya cukup menggembirakan bahwa Partai Demokrat berkesempatan untuk mendapatkan jatah kursi 1 ke DPR RI. Kita belum tahu pasti
siapa yang akan duduk. Oleh karena real count daripada KPU belum ada, tetapi berdasarkan perhitungan cepat kita ternyata bahwa Partai Demokrat untuk DPR RI mendapatkan jatah 1 kursi. Nah, kaitan dengan itu juga saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak tanpa kecuali yang telah mendukung, memberikan dorongan, memberikan motivasi, terlebih yang sudah memilih caleg Partai Demokrat ke pusat. Yang berikut bahwa dalam kapasitas sebagai Ketua DPC, saya cukup bangga, saya berterima kasih kepada Ibu Yuniana bersama dengan timnya yang juga sudah berjuang secara maksimal bersama-sama dengan caleg yang lain untuk dapil 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata kelima caleg Partai Demokrat untuk dapil 10 Provinsi Sulawesi Selatan sudah bekerja secara maksimal. Telah berjuang dalam rangka mendapatkan jatah 1 kursi, dan terlebih dari itu sudah bekerja didorong dan dimotivasi oleh semangat untuk membesarkan Partai Demokrat di Kabupaten Tanah Toraja, juga di Kabupaten Toraja Utara yang adalah dapil 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga berdasarkan hitung cepat dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, untuk Partai Demokrat tanpa mendahului real count daripada KPUD 2 kabupaten ini, Partai Demokrat juga berhasil mendudukkan 1 orang wakilnya untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, semuanya boleh dialami, boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh karena kolaborasi dan kerjasama yang sangat apik dari semua tim, dari semua caleg, semua keluarga cukup memberikan dukungan, terlebih mulai munculnya kembali rasa cinta masyarakat terhadap kehadiran Partai Demokrat di Kabupaten Tanah Toraja. Mudah-mudahan kehadiran utusan Partai Demokrat baik ke pusat nantinya maupun ke provinsi dapat membawa angin segar untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara pada masa yang akan datang. Yang berikut saya juga ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan DPRD Kabupaten Tanah Toraja, di mana di dalamnya Partai Demokrat merupakan salah satu kontestan. Namun demikian, pertama-tama saya harus mengakui dan saya harus minta maaf kepada masyarakat bahwa awal dari pencalekan ini saya sudah mencanangkan bahwa Partai Demokrat akan berupaya menambah kursi yang sudah ada dari 4 menjadi 6. Namun demikian, manusia punya rencana, Tuhan yang menentukan. Semua caleg kami sudah berjuang secara maksimal, tetapi faktanya kursi untuk Demokrat menurut hitungan kami, sekali lagi tanpa mendahului real count daripada KPU, Demokrat hanya berhasil mendudukkan 4 orang calegnya di DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Namun walaupun
Demokrat hanya boleh mendudukkan 4 orang di DPRD Kabupaten Tanah Toraja, tetapi itu tetap menjadi sebuah kebanggaan bahwa Demokrat di hati masyarakat Kabupaten Tanah Toraja sudah mulai tumbuh kembali kepercayaan terhadap Partai Demokrat. Kami berharap bahwa jika fakta ini linear dengan real count daripada KPU mendudukkan 4 orang wakil Partai Demokrat di DPR, kami berharap kehadiran mereka bisa memberi warna tersendiri dalam dinamika perpolitikan di Kabupaten Tanah Toraja. Kami berharap kehadiran mereka nantinya akan memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan Kabupaten Tanah Toraja 5 tahun ke depan. Untuk itu, supaya menjadi clear, supaya masyarakat jangan selalu bertanya-tanya, inilah yang kami sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi, tanpa bermaksud mendahului real count daripada KPU, karena pada saat sekarang ini sementara berlangsung rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pada waktunya nanti rekapitulasi di tingkat kabupaten dan penetapan di tingkat kabupaten, maka rilis yang valid nantinya kita akan ketemu lagi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk penentuan siapa-siapa partai mana yang boleh mendudukkan wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Nah, sekali lagi untuk semua pihak, rekan-rekan pers, tim sukses, keluarga, dari semua calon, mulai dari Presiden, DPR Provinsi, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten, yang sudah menampakkan kebersama-samaan, sudah menyatukan hati untuk berjuang dalam upaya mendapatkan kursi Partai Demokrat. Saya selaku Ketua DPC Partai Demokrat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang tak kalah pentingnya, selaku Ketua DPC Partai Demokrat, saya harus menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 2 orang admin Partai Demokrat. Sekali lagi, 2 orang admin Partai Demokrat yang tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, mempersiapkan, mengerjakan segala sesuatu berkaitan dengan proses pencalekan, mengurus segala sesuatu baik untuk KPU, baik untuk Bawaslu, maupun urusan ke tingkat provinsi. Mereka dengan sukarela, mereka dengan penuh semangat mengangkat tugas itu oleh karena kecintaannya terhadap Partai Demokrat. Sekali lagi terima kasih kepada kedua anak saya, admin, yang sudah mencurahkan perhatiannya. Nah, untuk berapa perolehan sementara dari caleg, kebetulan yang ada sekarang hanya dari Yuniana Mulyana, karena saya juga tidak tahu orang per orang berapa perolehan suaranya sampai pada saat ini. Lebih elok kalau tim dari Ibu Yuniana yang akan menyampaikan kira-kira sejauh mana perolehan suara masing-masing dari caleg ke provinsi dari 5 caleg yang ada.
Yang pasti bahwa berdasarkan hitung cepat Partai Demokrat baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja, Partai Demokrat mendapatkan jatah 1 kursi. Terima kasih saudara-saudaraku insan pers. Kiranya pertemuan ini, rilis ini bukanlah akhir daripada rilis dari Partai Demokrat. Kita akan masih tetap berjumpa dalam kehidupan, dalam perjuangan pada masa yang akan datang. Sekira demikian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya di sini berbicara atas nama tim Ibu Yuniana Mulyana. Jadi berdasarkan hasil quick count yang kami lakukan setelah tanggal 14 sampai tadi malam, maka kami dari tim Ibu Yuniana Mulyana sudah memastikan bahwa kami mendudukkan Ibu Yuniana Mulyana sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanpa KPU Tanah Toraja dan Toraja Utara serta penetapan KPU Provinsi KPUD Provinsi Sulawesi Selatan nantinya. Jadi teman-teman media, ini juga kenapa kami harus rilis hari ini, karena kita perlu tahu bahwa kegelisahan di semua kecamatan Lembang oleh tim-tim dan keluarga Ibu Yuniana Mulyana ini sangat besar, sehingga kami memastikan diri bahwa kami harus rilis hari ini hasil quick count kami yang kami save di database Ibu Yuniana Mulyana. Jadi teman-teman pers, untuk Toraja Utara C1-nya itu kami sudah rekap full 748 TPS itu kami rekap selesai. Untuk Toraja Utara, Tanah Toraja, dari 814 TPS yang ada itu kami baru mengupdate 617 C1. Nah, jadi untuk Tanah Toraja itu kami masih minus 197 TPS. Nah, tetapi teman-teman media, kami berasumsi bahwa 197 TPS ini tentu akan fluktuatif. Kalau misalnya Ibu Yuniana di 1 TPS dari 197 ini Yuniana naik, tentu di TPS lain pasti akan turun. Atau kata lain, pastilah di setiap TPS ini akan ada juga Ibu Yuniana Mulyana. Sehingga kami berasumsi dari 197 TPS ini kami sudah tidak permasalahkan. Kami tetap berasumsi bahwa hasil data di quick count kami itu menyatakan bahwa Ibu Yuniana Mulyana kami berhasil dudukkan. Untuk sekarang dari minus 197 TPS itu, suara partai Demokrat, suara Partai Demokrat itu sudah di angka 33.835. Nah, termasuk utara ya, yang kami sudah backup tadi 748 TPS. Sehingga kami berasumsi bahwa kami akan masuk di kursi ketiga setelah Nasdem. Jadi asumsi pendataan kami itu Golkar kursi pertama, setelah itu Nasdem, setelah itu Demokrat. Nah, hasil sementara minus 197 TPS tadi itu, maka Ibu Yuniana Mulyana itu mendapatkan angka 19.090. Nah, jadi saya mau sampaikan ke teman-teman media, apakah hasil quick count kami yang caleg lain juga akan kami publish atau cukup kami saja? Cukup. Oke, jadi sekali lagi yang kami mau sampaikan bahwa suara Partai Demokrat total yang masuk itu sekitar 33.835, sementara Ibu Yuniana Mulyana di nomor urut 2 itu mendapatkan suara 19.090. Nah, inilah yang penting kami sampaikan untuk menjawab kegelisahan tim dan keluarga di lapangan. Tentu kami juga tim akan tetap menunggu
tetap akan menunggu hasil resmi KPU. Kami tetap akan menunggu itu. Ya, dan tetap tentu hari ini dan seterusnya kami tetap akan mengawal suara Ibu Yuniana Mulyana sampai penetapan nanti di Makassar. Terus kedua, kami mewakili Ibu Yuniana Mulyana tentu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah bekerja maksimal, bekerja keras di lapangan sehingga dapat mendudukkan Ibu Yuniana Mulyana di DPRD Provinsi. Kami juga berterima kasih kepada seluruh keluarga, relawan yang ada di semua kecamatan, di semua Lembang, dan di semua TPS di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara, karena tentu hasil kerja mereka itulah yang membuahkan hasil sehingga kita bisa mendudukkan Ibu Yuniana Mulyana ke tingkat DPRD Provinsi. Yang ketiga, kami juga berterima kasih kepada Partai Demokrat tentu sebagai Ibu Yuniana Mulyana sebagai kader Partai Demokrat. Tentu kami berterima kasih kepada Partai Demokrat karena tentu sinergitas antara caleg kemarin tentu kami harus akui bahwa juga memberikan kontribusi kepada terpilihnya Ibu Yuniana Mulyana. Yang keempat adalah kami dari tim mewakili Ibu Yuniana Mulyana memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada pihak penyelenggara, baik itu KPU maupun Panwas serta pengamanan, sehingga seluruh proses dan tahapan pemilihan legislatif ini berjalan baik, berjalan aman dan lancar. Harapan kami proses yang akan berlanjut sampai ke penetapan di tingkat provinsi tetap juga berjalan aman dan lancar. Mungkin itu teman-teman media yang perlu kami sampaikan, dan terakhir tentu permohonan maaf kami. Seperti inilah yang namanya kontestasi, kadang ada saja benturan-benturan kata-kata dan lain sebagainya, atau mungkin kami ada sedikit pelanggaran dalam pemasangan APK dan lain sebagainya. Mewakili Ibu Yuniana Mulyana, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Tentu ini bukan kesengajaan, tetapi tentu inilah kesalahan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.